Selamat pagi Oma dan Opa, Bapak dan Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya Ibu Susi dan Suster Elizabeth OSF dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Pagi Suster, luar biasa pagi hari ini Suster kelihatan oke, kelihatan semangat penuh dengan sukacita. Suster, sebelum lebih panjang kita masuk dalam acara ini, mungkin Suster bisa menceritakan sedikit tentang pelayanan-pelayanan Suster. Saya di Denpasar ini tahun 2018 dan bertugas di Biara Immanuel Denpasar sebagai pendamping anak-anak asrama SMP SMA, putri, anak kos, dan mendampingi tempat penginapan. Juga dipercaya oleh pemimpin saya menjadi pendamping para suster di biara kami Immanuel. Sudah berapa lama itu Suster? Berapa lama? Nanti Agustus 4 tahun. Agustus 4 tahun. Suster, hari ini tanggal 10 Juni 2022. Kita umat Katolik merayakan Beato Hendrikus dari Treviso. Ya. Silahkan Suster ceritakan kepada kami tentang Beato Hendrikus. Ya. Terima kasih. Henry dilahirkan di Bolzano, Italia pada tahun 1250. Henry atau Hendrikus ini dari keluarga yang amat miskin sehingga dia tidak boleh berkesempatan untuk sekolah, untuk belajar. Lalu dia setelah remaja dia pindah ke Treviso. Di sana ia bekerja sebagai buruh kasar, buruh harian. Berpuluh-puluh tahun dia bekerja sebagai buruh kasar. Namun di tengah pekerjaannya yang kasar ini dia sangat tekun dalam doa. Dia rajin ke gereja, dia juga sangat mencintai sakramen tobat. Dia sering mengaku dosa dan sebagai sili dari penitensi dari pengakuan itu, dia sungguh-sungguh jalankan dalam hidupnya sebagai buruh kasar. Dan semua pekerjaannya ini, hasil karyanya, sebagian besar dia berikan kepada orang miskin. Maka Henry ini sekitar umur 60 tahun dia sudah bungkuk kusut. Sehingga kalau jalan itu terbungkuk-bungkuk dan sering diketawain orang, dihina. Tapi dia tetap menerima keadaan bahwa dia dihina orang. Dia tetap sabar. Tapi akhirnya dia sudah tidak bisa bekerja. Lalu dia ditolong oleh seorang bapak namanya Giacomo Castanoglis. Bapak ini di Treviso. Dia memberi satu kamar supaya dia tetap ada tempat. Karena bapak ini tahu dan umat di sana tahu dia banyak menolong orang miskin. Maka dia juga ditolong oleh orang-orang di sekitar itu. Sebenarnya dia tidak mau, tetapi mereka dengan sukarela menolong dia. Dalam keadaan dia pincang, terengah-engah, dia tetap rajin ke gereja, tetap berdoa. Sudah sungguh-sungguh tak berdaya, akhirnya Tuhan memanggil Henry pada tanggal 10 Juni 1315. Banyak orang memadati miliknya dan mereka menginginkan sebuah relikwi, sebuah kenangan dari orang suci ini. Dan mereka menemukan apa? Sepotong balok kayu dan bantal, balok kayu itu untuk bantal, dan tumpukan kaum jerami ini sebagai tempat tidur. Sungguh sangat menyentuh. Namun orang-orang yang datang dalam keadaan sakit datang ini sembuh. Maka banyak orang datang kepada Henry ini sehingga jenazahnya dibawa ke katedral supaya lebih banyak lagi orang yang melihat dia.
Dan banyak orang setelah dihitung orang yang disembuhkan itu sekitar 276 mujizat. Sehingga pada tahun 1750, jadi kalau dihitung sesudah dia meninggal 465 tahun kemudian dia dilantik sebagai beato oleh Paus Benediktus ke-14. Lalu dia ini sungguh-sungguh menjadi orang yang suci. Walaupun di dunia dia itu sangat miskin, tidak dihargai, tetapi di mata Tuhan dia sungguh sangat berharga. Ini suatu contoh yang sungguh baik bagi kita zaman ini. Betul sekali, Suster. Betul sekali. Mungkin ada tambahan, Suster? Arti nama dari Germanik Heimirik ini berarti tuan tanah ataupun penguasa wilayah. Tapi nyatanya dia tidak punya tuan tanah dan penguasa wilayah, tapi hatinya yang ini arti kiasan, ini hati justru harta yang rohani yang dia sangat kaya. Ini sungguh-sungguh mengharukan seperti pendiri kongregasi kami. Orang sangat sederhana, tidak terpandang, tapi sungguh-sungguh berharga bagi dunia, bagi Tuhan. Luar biasa, Tuhan kalau mau bekerja kepada siapapun ya, Suster, pilihan-pilihannya sangat luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan ya, Suster ya. Seperti Beatus Hendrikus ini adalah orang yang tidak pernah dipandang orang, tapi Tuhan memakainya dengan secara luar biasa. Begitu banyak mukjizatnya ya, Suster ya. Luar biasa, luar biasa. Itulah inspirasi buat kita semua dari Beatus Hendrikus sebagai orang walaupun kita tidak berdaya apapun, percaya Tuhan kalau bekerja apapun akan berhasil. Puji Tuhan. Sebelum mengakhiri acara, Suster, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Beatus Hendrikus dari Treviso, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini yang mendatang.